Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang IT audit. Ya, apa itu IT audit? IT audit itu sebuah kegiatan ya untuk memeriksa seberapa baik IT sebuah perusahaan, seberapa aman ya, seberapa baik dalam melayani pengguna ya. Kemudian apakah patuh terhadap aturan-aturan atau terhadap standar-standar, ya. Lalu kenapa ada kegiatan IT audit? Dalam mengelola sumber daya IT itu ada selain ada perencanaan ya, kemudian ada pengembangan IT, lalu ada implementasi ya, lalu ada pemeliharaan, itu ada satu tahapan yang namanya evaluasi dan monitoring. Nah, salah satu bentuk dari evaluasi dan monitoring sumber daya IT itu adalah melakukan audit ya terhadap sumber daya IT kita. Nah, kenapa perlu evaluasi dan monitoring? Jadi pada saat ini IT itu sudah sangat strategis posisinya, sudah sangat penting ya. Hampir semua kegiatan bisnis, proses bisnis itu tergantung dengan dukungan IT. Bahkan kalau, saya ulang lagi ya, soal peran IT itu, yang pertama adalah IT sebagai pendukung, kemudian yang kedua IT itu sebagai pemungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin karena adanya teknologi. Kemudian yang terakhir adalah IT sebagai penggerak bisnis. Jadi IT itu sendiri yang sebagai revenue center ya. Ya sering saya contohkan ya misalnya, eee eee, pada saat ini bisnis membuat platform media sosial, yaitu satu bisnis yang tidak ada mungkin 10 tahun yang lalu ya. Nah sekarang platform media sosial ini sebagai bisnis ya. Jadi IT itu sebagai business driver. Nah kalau sudah posisi IT itu sedemikian penting ya, IT itu sebagai sumber pendapatan atau revenue center, maka kegiatan untuk mengecek, memeriksa seberapa baik, seberapa aman, ya, seberapa kuat, ya, seberapa eh, apa ya, seberapa besar kapasitas IT dalam menangani pengguna itu jadi penting ya. Jadi jangan sampai sebuah perusahaan yang menggantungkan bisnisnya terhadap kegiatan IT itu tiba-tiba pada suatu saat ada masalah ya, entah masalah keamanan, ya, entah masalah kekurangan kapasitas, ya, atau mungkin seperti saat ini ya tiba-tiba ada pandemi, semua kegiatan harus di rumah, maka semua perusahaan ini tidak ada yang benar-benar siap ya menyiapkan infrastruktur atau aplikasi atau metode untuk mengerjakan sesuatu secara remote. Ya, ini mungkin karena selama ini
tidak ada kegiatan untuk mengaudit kesiapan sebuah perusahaan menangani pandemi seperti ini. Nah, ini jadi penting ya, kegiatan audit ini. Nah, audit itu apa? Audit itu sebenarnya adalah kegiatan untuk melakukan pengujian ya, examination ya, pengujian. Menguji dengan standar ya, dengan aturan. Misalnya kalau ingin menguji apakah kualitas aplikasi itu baik apa enggak, maka kita melakukan pengujian dengan berdasarkan standar ISO 25000 misalnya. Dikenai dengan pertanyaan-pertanyaan dari ISO itu, nanti akan kita tahu ya, seberapa baik kualitas aplikasi kita. Penilaiannya itu mulai dari cara mengembangkan software itu, ya, kemudian cara untuk mengujinya, ya, kemudian cara untuk mengimplementasinya, ya, kemudian cara untuk menangani keluhan terhadap kegagalan atau kesalahan software. Ini beberapa poin-poin ujian yang ada di ISO 25000. Ini contoh misalnya audit terhadap kualitas dari produk. Kemudian bisa jadi auditnya itu terhadap programmer atau staff IT ya. Jadi pertanyaannya bisa nanti bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana perusahaan itu cara mendidik atau meningkatkan skill programmernya. Apakah programmer itu juga disediakan karir ya. Lalu apakah ada reward and punishment, itu sampai ke aspek orang-orang yang terlibat di IT, bukan hanya produknya, bukan hanya layanannya. Itu kegiatan audit gambarannya seperti itu. Kemudian audit itu bersifat independen. Jadi kita tidak bisa ya mengaudit produk kita sendiri atau mengaudit layanan kita sendiri. Jadi harus menggunakan pihak ketiga yang tidak punya kepentingan, tidak ada hubungannya dengan produk atau layanan kita. Nah, diharapkan dengan pihak yang independen, ya, itu akan dapat objektivitas ya, penilaian yang objektif, karena tujuan audit itu sebenarnya untuk menilai seberapa baik. Berbicara soal nilai, jadi arti audit ini nanti yang dihasilkan adalah laporan ya, laporan dari hasil pengujian ya. Jadi isinya adalah ada 3 laporan itu. Pertama ada namanya temuan ya. Temuan itu adalah satu fakta-fakta yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya ada tim audit memeriksa ruang server atau data center. Lalu ketika dia masuk, ya, di situ tidak ada pembatasan akses masuk ke ruang server. Semua orang boleh masuk ya. Ada pintu ya, tapi tidak ada kuncinya. Kalaupun ada kuncinya itu nyantol di
pintunya atau gampang ngambilnya di sekitar situ ya. Lalu tidak ada juga catatan kapan orang itu masuk, kapan dia keluar, lalu dalam data center itu dia melakukan apa. Nah, itu satu temuan ya, yang nggak sesuai dengan atau fakta yang nggak sesuai dengan standar. Nah, itu disebut temuan. Jadi, kesalahan-kesalahan karena tidak memenuhi aturan yang standar. Harusnya kalau ruang server atau data center itu untuk akses masuknya harus dibatasi. Pembatasannya bisa dengan fingerprint misalnya, jadi hanya orang tertentu yang boleh masuk, lalu selama masuk ini ada CCTV ya, yang bisa monitoring ya. Dia di situ melakukan apa saja, kemudian kalau dia melakukan perubahan di software-nya ya, atau melakukan akses ke aplikasi di ruang server, harus ada log-nya ya. Siapa yang login, kapan logout. Itu salah satu contoh namanya ya, bentuk dari penilaian ya. Nah, itu isi laporan audit tadi itu ya, temuan. Isi laporan adalah temuan. Misalnya ditemukan akses ke ruang server tidak ada pembatasan misalnya. Kemudian ditemukan lagi ya, misalnya di ruang server itu tidak ada CCTV, kemudian tidak ada pemadam kebakaran misalnya. Kemudian misalnya di CCTV itu kabel-kabelnya itu tidak ditaruh di bawah lantai ya. Harusnya ruang server itu bebas dari kabel-kabel ya, karena kabel itu bisa jadi pemicu ya, konsleting dan sebagainya. Lalu di dalam laporan audit itu selain temuan, itu ada namanya rekomendasi. Ya, jadi setelah ditemukan banyak hal, misalnya ada 100 temuan, ini salah, ini kurang baik gitu ya. Nanti ada rekomendasi, ada saran-saran untuk perbaikan. Jadi saran-saran ini tujuannya untuk memberikan perbaikan ke depan bagi pemilik data center atau orang yang kita audit ya atau auditi supaya mereka tahu kesalahannya apa lalu bagaimana memperbaiki. Itu fungsi audit ya. Jadi kalau kita nggak melakukan audit itu biasanya kita nggak tahu kalau itu sebuah kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, selain temuan, rekomendasi, ada namanya skor ya. Jadi kita akan mendapatkan kalau kita diaudit oleh pihak independen akan mendapatkan nilai ya skor. Nilainya berapa? Misalnya 0 sampai 5 ya kita dapat angka 3. Angka 3 itu berarti cukup ya, cukup baik walaupun baru di angka rata-rata ya. Kalau yang paling baik misalnya 5. Nah, ini kita bisa mendapatkan scoring ya. Dari sini kita bisa tahu posisi kita dibanding misalnya perusahaan lain seberapa baik ya. Sehingga kita bisa tahu kalau dapat 3, oh berarti saya harus menaikkan angka 3 ke berapa? Apakah ke 4 atau langsung ke 5? Lalu bagaimana caranya untuk naik? Nah, itu ada di rekomendasi tadi ya. Nah, itu laporan audit. Jadi ketika kegiatan audit dilaksanakan, itu selain independen, objektif, itu juga
ada aturan atau regulasi atau standar yang diacu ya. Jadi si auditor atau orang yang melakukan audit ini, dia menilai baik tidaknya IT itu ada standarnya. Jadi bukan tanpa dasar ya, ada dasarnya untuk menentukan ini sebuah temuan apa bukan, ini baik apa enggak, nilainya berapa, itu ada standarnya. Nah, selain itu kegiatan audit itu adalah bentuknya atau metodenya itu sistematis ya, sudah jelas ya langkah-langkahnya. Sudah ada cara untuk melakukan audit ya, sehingga setiap auditor itu punya cara kerja yang sama. Karena sudah ada metode yang sistematis. Kemudian apa yang harus diaudit ya? Apa yang harus diaudit? Pertama, bisa jadi yang diaudit adalah jaringan ya. Seberapa aman ya, bagaimana pengaturan bandwidth-nya, apakah ada manajemen bandwidth, ya, bagaimana monitoring terhadap traffic yang tidak wajar ya. Lalu apakah ada pembagian tugas antara orang yang ngurusi logik sama ngurusi fisik ya. Lalu bagaimana user otorisasi ya, siapa yang boleh nambah akun, siapa yang boleh delete data, siapa yang boleh setting konfigurasi, lalu berapa lama seorang itu boleh jadi admin network ya. Karena ini terkait dengan ketergantungan ya kepada orang ya. Jadi kalau di aturan yang standar itu harus ada rolling atau penggantian admin secara rutin ya, bisa 3 tahun sekali ya, supaya nggak tergantung dengan satu orang. Kemudian audit bisa juga dilakukan terhadap user. Apakah user ini mendapat pelatihan yang memadai ya, untuk mengoperasikan sebuah aplikasi ya. Kemudian apakah user ini punya background yang sesuai. Lalu apakah user ini ada review ya, review terhadap hak akses. Misalnya gini, ada sebuah aplikasi yang dipakai oleh orang keuangan. Ini datanya cukup rahasia kalau orang keuangan itu megang data-data yang penting ya. Pada suatu saat orang ini pindah bagian atau dia resign ya, atau dia keluar dari apa dia tidak lagi masih di keuangan tapi dia mengoperasikan aplikasi yang berbeda, maka harus ada review secara rutin ya, hak akses dia terhadap aplikasi keuangan itu apakah harus boleh tetap di di-allow ya, apakah dia di-disable ya. Nah, ini perlu direview. Kalau misalnya dia masih di bagian keuangan hanya mengoperasikan aplikasi yang berbeda, ya mungkin dia masih boleh punya hak akses terhadap aplikasi sebelumnya. Tapi kalau sudah pindah bagian, nah ini harusnya dia sudah tidak punya lagi hak akses terhadap aplikasi sebelumnya. Nah, ini contoh aturan ya, aturan yang harus dicek ketika kita ngaudit apakah sudah sesuai belum aturannya.
Lalu audit itu bisa juga terhadap data ya, terhadap data kita. Kemudian data ini maksudnya apa yang diaudit? Misalnya apakah ada kepastian ya tentang pemilik data, kepemilikan data. Siapa yang punya data ini? Ya. Jadi kalau ada orang misalnya butuh data itu harus menghubungi siapa? Ya, apakah data ini ada metode untuk pengamanannya? Misalnya ada enkripsi apa enggak? Gitu kan. Kemudian ada apa namanya manajemen user, siapa yang boleh menambahkan data, siapa boleh hanya membaca, siapa yang boleh mengedit, ya, bahkan siapa yang boleh menghapus ya. Itu ada aturan-aturan atau hal-hal yang akan diaudit di aspek data. Kemudian audit bisa juga audit aplikasi ya, seberapa baik ya menu-menunya ya, kemudian apa yang boleh diinput, siapa yang boleh input, ya. Kemudian ada apakah proses di aplikasi itu misalnya algoritmanya udah benar, ya. Misalnya aplikasi itu aplikasi untuk menghitung harga sebuah produk, ya. Apakah algoritma yang dipakai ya, untuk menentukan nilai produk atau harga jual produk itu sudah benar. Ya. Kemudian audit juga bisa audit terhadap hardware ya, terhadap server, terhadap switch ya, kemudian bisa juga terhadap router, terhadap access point ini juga bisa dilakukan pemeriksaan atau audit. Lalu audit juga bisa terhadap data centernya. Data center itu bukan hanya hardware, tapi juga ruangannya, listriknya, AC-nya, kemudian maintenance-nya, monitoringnya. Ya. Atau juga bisa audit terhadap proses pengembangan aplikasi atau SDLC. Jadi audit di lingkungan IT itu cukup banyak ya, yang bisa dilakukan. Kemudian ini contoh audit di sisi network ya. Kita bisa ngaudit bandwidth management, bisa ngaudit administrasi akses ya, maksudnya hak akses, siapa yang boleh akses, berapa lama dia boleh akses, kemudian apakah dia mengaksesnya itu langsung ke datanya atau harus lewat service atau API ya. Kemudian ada audit terhadap keamanan secara fisik ya, apakah ada kunci ya untuk mengamankan hardware, lalu apakah ada CCTV untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mengambil barang tersebut tanpa izin. Kemudian bisa juga audit terhadap pemilihan vendor ya. Misalnya kita melakukan menyewa bandwidth ya di pihak ketiga, apakah di situ ada perjanjian? Ya, biasanya kalau kita menyewa layanan pihak ketiga itu ada namanya dokumen SLA. Itu disebutkan seberapa seberapa baik ya layanan bandwidth ini akan disediakan. SLA itu biasanya bentuknya persentase. Misalnya 99% koneksi itu akan tersedia ya. Jadi hanya 1% kemungkinan koneksi putus. Nah, nanti kalau misalnya ternyata angkanya lebih dari 99%, nanti ada denda atau penalti ya.
terhadap pelanggaran terhadap SLA ya, Service Level Agreement. Lalu bisa juga audit itu terhadap backup ya, apakah kita backup data dengan baik ya, kemudian seberapa sering ya dilakukan backup, apakah backupnya itu live ya, misalnya secara scheduling ya, misalnya otomatis setiap jam 12 malam itu ada aktivitas backup. Kemudian kalau misalnya ada kejadian yang emergensi atau darurat terhadap akases terhadap hardware itu, ya apakah ada proses pemulihan ya atau recovery itu terhadap network ya, misalnya semua jaringan mati ya, kemudian nggak bisa akses ke data center, bagaimana cara memulihkan dalam waktu cepat? Apakah kita switch ke data center yang di kota lain ya misalnya ya, apakah kita punya mekanisme menggunakan misalnya data center yang temporary ya. Jadi data center itu isinya hanya data-data yang penting aja, jadi hanya bisa akses ke aplikasi yang minimum ya. Nanti kalau sudah pulih lagi, maka semua fitur bisa diakses kembali. Ya, ini metode untuk melakukan recovery ya terhadap kejadian-kejadian yang tidak diduga ya. Misalnya kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Lalu ada namanya BCP ya, Business Continuity Planning ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu memastikan layanan akan tetap jalan dalam kondisi apapun ya. Ya paling sederhana misalnya listrik mati itu harus ada skenario selama listrik mati ini layanan tetap jalan ya. Atau yang lebih berat misalnya ada gempa bumi atau ada kebakaran atau sekarang ada pandemi seperti ini, itu layanan tetap jalan ya. Itu namanya BCP ya, Business Continuity Planning. Atau kita mengaudit terhadap kemampuan untuk merespon kalau ada insiden. Kalau misalnya ada insiden, apakah ada penentuan ya atau kriteria yang disebut insiden itu apa? Jadi kalau sesuai standar itu, gangguan terhadap IT itu tidak semuanya disebut insiden ya. Jadi kalau ada hacking ya misalnya itu mungkin masuk insiden, tapi kalau hanya salah satu menu error ya, misalnya kita mau akses satu menu itu fail, itu mungkin belum masuk insiden. Nah, ada nggak kriteria apa yang dimaksud dengan insiden? Kalau insiden itu biasanya dampaknya itu besar ya terhadap bisnis. Nah, kalau ada insiden, siapa yang harus menangani? Apakah ada orang yang ditunjuk? Lalu bagaimana prosedurnya menangani insiden? Nah, itu akan ditanyakan di audit network. Lalu ada audit terhadap user ya, ada rekrutmen, bagaimana cara merekrut user, apakah mereka harus melakukan cek terhadap background-nya, background pendidikannya, apakah harus perlu orang yang pengalaman ya. Misalnya ada aplikasi baru, apakah user yang direkrut itu harus orang yang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut ya. Misalnya sebuah perusahaan membeli software ERP ya, kemudian perlu operator ya, maka apakah operator itu harus orang sudah pernah menggunakan ERP sebelumnya, apakah hanya syaratnya yang penting background-nya IT
kemudian sudah pengalaman setahun atau bahkan mungkin fresh graduate juga dibolehkan. Nah ini audit terhadap proses rekrutmen. Lalu kita ngecek ya apakah ada pelatihan terhadap user, kemudian apakah ada reward, apakah skill dan pengalamannya sesuai, apakah ada kesempatan berkarir ya terhadap user. Kemudian kalau misalnya ada outsourcing ya, menggunakan user dari luar itu bagaimana aturannya, bagaimana perjanjian, apakah ada perjanjian terhadap user ini untuk menjaga kerahasiaan data misalnya ya. Lalu audit terhadap data ini yang jadi saya sudah singgung ya, ada data owner ya, siapa yang punya data, apakah dia boleh memberikan data itu ke orang lain, lalu bagaimana cara kita itu meminta data, apakah harus pakai surat ya, apakah boleh menggunakan cukup dengan mengirim email ya, kemudian data apa aja yang boleh di-share ya, mana yang disebut data rahasia, mana yang boleh di-share ke orang lain. Nah ini aturan terhadap data. Kita ngaudit terhadap hal-hal tersebut ya. Lalu otorisasi, bagaimana cara memastikan kalau yang mengakses itu orang yang punya hak, bagaimana metode otorisasinya, ya. Apakah cukup baik metode otorisasinya. Misalnya apakah harus pakai OTP ya, bahwa ini yang akses itu betul-betul orang yang bersangkutan ya, dengan harus ada OTP ke handphone si user. Kemudian backup ya, ini tadi sudah saya singgung juga. Backupnya itu apakah bentuknya backup manual, apakah kita punya backup yang live, yang mirroring ya. Jadi kalau misalnya satu server itu mati, otomatis dia akan switch ke server yang backupnya dan segera data dan konfigurasi server tersebut persis sama dengan server utama ya. Itu yang paling baik ya. Walaupun nanti jatuhnya mahal ya, karena kita harus membeli dua server ya, satu server utama, satu server backup. Isinya sama, konfigurasinya sama. Kemudian apakah ada pengecekan terhadap duplikasi data. Jadi ada satu data di dua tempat ya, dan duplikasi ini misalnya namanya sama tapi nomor NIK-nya, nomor induk gawainya berbeda ya. Kemudian data tanggal lahirnya juga berbeda, ini juga bisa jadi masalah. Kemudian ini yang dicek bisa juga terkait dengan kerahasiaan data, kemudian kebenaran data, ya, atau kualitas dari kontennya, ya. Lalu ada ketersediaan data, apakah dia bisa tersedia setiap saat 24 jam, 7 hari seminggu. Lalu reliability, ya, apakah data ini cukup kuat ya, menghadapi kemungkinan untuk dirusak ya, misalnya kena spam atau kena virus atau kena hacking ya. Apakah data ini cukup punya perlindungan ya terhadap kemungkinan serangan tadi. Nah ini beberapa aspek yang diaudit di area data. Kemudian kenapa perlu diaudit? Yaitu pertama kita ingin memberikan potret ya, memberikan gambaran ya kepada si pemilik pengelola IT bahwa apakah mereka selama ini sudah mengelola IT itu dengan efektif. Ya, efektif itu artinya biaya yang dikeluarkan ya, itu apakah sesuai dengan hasil yang diperoleh. Nah ini dengan audit ini maka
pemilik pengelola IT ini akan tahu, oh ini sekarang kita sudah cukup bagus ya dalam mengelola data. Atau kita dalam mengelola bandwidth ini kurang efektif ya, banyak bandwidth yang dipakai di luar keperluan kantor ya. Berarti kita harus meningkatkan atau memasang satu software ya untuk monitoring aktivitas karyawan dalam menggunakan bandwidth. Lalu audit ini juga untuk ngecek apakah IT kita itu sudah memenuhi seberapa baik dalam memenuhi standarnya. Kemudian bisa juga audit ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi atau mengecek mengenali ya kelemahan-kelemahan di sisi kita ya. Kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan, kelemahan dalam desain ya. Mungkin kelemahan dalam pertahanan terhadap serangan. Nah, ini dari hasil auditnya akan ketahuan. Bisa juga untuk mengukur kinerja ya. Misalnya ini seberapa baik IT kita itu dibandingkan dengan standar yang ideal ya. Misalnya kita dapat skor 3, berarti ini lumayan ya. Kita jadi tahu posisi kita di mana. Atau kita baru dapat 2, berarti kita cukup jauh dari standar ya. Harus banyak perbaikan ya. Kemudian audit juga bisa untuk ngecek seberapa secure, seberapa aman audit kita, IT kita itu. Terus juga sebagai cara untuk memvalidasi. Misalnya kita sudah merasa melakukan banyak perbaikan, sudah semua aspek itu sudah diusahakan sesuai dengan standar, tapi kita perlu kepastian atau validasi apakah benar ini audit, apakah benar IT kita sudah baik atau belum, dengan cara mengundang auditor untuk memastikan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan comply to rule? Comply to rule itu maksudnya kita itu melakukan semacam aturan atau ya. Oke ya. Jadi maksud comply to rule itu bagaimana IT kita itu memenuhi rule ya, memenuhi standar, memenuhi aturan. Aturan-aturannya mana ya yang perlu di-comply ya atau dipatuhi ya. Misalnya kalau untuk tata kelola IT itu pakai aturan namanya COVID, bisa pakai 4.1 atau COVID 5, bahkan sekarang ada COVID 2019 ya. Lalu kalau kita mau memenuhi aturan keamanan IT yang baik seperti apa, itu pakai ISO 27001. Lalu untuk misalnya aturan seberapa baik layanan IT itu pakai ISO 20.000 atau pakai ITIL. Kemudian kalau untuk manajemen risiko bisa pakai NIST atau pakai kalau risiko untuk aplikasi perbankan atau e-banking misalnya itu ya, mobile banking itu pakai surat edaran Bank Indonesia nomor 9 2007. Nah ini contoh yang dimaksud dengan comply to rule atau comply terhadap standar ya. Kemudian siapa yang bisa jadi auditor IT? Jadi kalau saudara-saudara ingin ya menjadi auditor IT, pada saat ini kebutuhan IT audit itu semakin besar, semakin banyak perusahaan yang ingin diaudit, mereka ingin dinilai ya, seberapa aman, seberapa cepat recovery, misalnya ada masalah, kemudian seberapa baik dalam melayani pengguna, itu mereka banyak yang minta untuk diaudit, maka kebutuhan auditor IT itu cukup banyak ya.
Karena selama ini yang banyak dihasilkan dari perguruan tinggi adalah auditor keuangan ya. Tapi kalau auditor IT itu masih sedikit. Kecuali di perguruan tinggi Atmajaya. Ya, itu mereka punya jurusan, namanya jurusan sistem informasi. Ya, khusus jurusan ini menghasilkan auditor IT. Demikian juga kalau nggak salah di BINUS ya. Kalau di perguruan tinggi lain umumnya sistem informasi itu mirip-mirip ya dengan jurusan IT. Nah, apa syaratnya ya supaya seorang lulusan IT itu bisa jadi auditor IT? Jadi dia punya pengetahuan terhadap IT yang cukup luas ya. Dia harus punya pengetahuan tentang apa namanya network juga tahu, aplikasi juga tahu, manajemen IT juga tahu. Ya. Walaupun nggak harus eh, dalam ya, tapi paling nggak dia secara prinsipnya tahu ya. Kemudian harus tahu IT standar ya, bagaimana menggunakan standar, bagaimana cara mengecek apakah bagaimana memilih standar yang baik ya untuk satu kegiatan audit. Misalnya kalau untuk ngaudit keamanan harus pakai standar apa ya. Lalu tahu bagaimana proses-proses audit dilaksanakan ya. Termasuk tadi itu bagaimana membuat laporan audit. Jadi laporan audit itu isinya apa saja, ya, itu juga harus tahu ya. Kemudian ini yang penting juga ya. Jadi kalau auditor itu harus tahu proses bisnis ya. Misalnya kalau mau mengaudit sebuah rumah sakit, maka dia harus tahu rumah sakit sebetulnya kegiatan bisnisnya, kegiatan day to day-nya, sehari-harinya seperti apa ya. Kaitannya dengan IT ya, misalnya di rumah sakit itu ada proses pendaftaran pasien, ada pasien baru, ada pasien lama, cara pendaftarannya beda, lalu setelah daftar pasien kemana, apakah mereka kalau ke UGD harus daftar di tempat yang sama, apakah boleh langsung ke UGD karena kondisi darurat, dia cukup menunjukkan apa namanya KTP misalnya. Lalu bagaimana kalau orang hanya mau cek ke laboratorium, apakah harus daftar ya misalnya. Nah, itu pengetahuan tentang proses bisnis di sebuah perusahaan itu juga harus tahu ya. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk ngaudit PT Telkom misalnya atau PT Kereta Api, kita harus tahu di sana kegiatannya apa saja. Ya, supaya bisa ngecek apakah IT-nya sudah bagus atau belum. Lalu tahu juga tentang organisasi dan manajemen, ya ini kaitannya dengan manajemen project, ya. Ini jadi kaitannya dengan bisnis misalnya, dengan perencanaan strategis itu apa namanya prioritas bisnis itu apa, kemudian bagaimana menghubungkan bisnis dengan IT, itu harus cukup tahu juga, lalu tahu bagaimana mengelola proyek ya. Jadi kalau di pemerintahan, kalau kita ngaudit itu biasanya ada 3 tahap ya. Pertama kita ada namanya laporan pendahuluan, ya. Kemudian ada laporan antara, ada laporan akhir. Bagaimana kita membuat proposal, bagaimana kita menentukan harga, bagaimana kita membuat dan mengelola tim, ya. Karena audit itu biasanya melibatkan banyak orang. Nah itu kurang lebih apa yang harus dipunyai oleh seorang auditor. Lalu kalau misalnya punya pengalaman ya, pengalaman mengaudit keuangan misalnya, itu juga bisa jadi satu modal untuk jadi lebih baik sebagai auditor.
IT karena dia sudah punya feel atau punya sense ya, bagaimana ngaudit. Audit itu kesulitannya biasanya, bagaimana cara untuk menggali data yang sulit untuk diperoleh ya. Jadi ada beberapa data yang kalau kita minta itu nggak akan dikasihkan, tapi kita bisa mendapatkan data dengan cara, pendekatan personal misalnya. Secara tidak langsung kita nanti akan mendapatkan data tersebut. Kemudian kalau lebih baik lagi kalau ada sertifikasi CISA ya, Certified Information System Auditor. Nah ini, akan lebih baik posisinya atau maksudnya, dalam melakukan audit akan lebih dipercaya ya oleh auditinya. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.